bakal ngebahas gimana caranya biar bisa tetap bahagia di era digital yang penuh dengan kesibukan ini. Jadi stay tune terus dan simak sampai habis ya. Hai Lia, kamu lagi ngapain? Hai Lara, aku nggak ngapain sih, lagi scroll Instagram aja. Oh iya, mumpung kamu lagi scroll Instagram nih, aku mau nanya. Kamu Apa? kan yang sering ya post-post di Instagram, like postingan orang. Nah, aku baru-baru ini baca artikel tentang dampak negatif dari media sosial yang mempengaruhi suasana hati kita, terutama social comparison. Apa pendapat kamu tentang itu? Aku setuju sih, aku akuin aku juga sering ngerasa rendah diri karena aku suka ngebandingin diri aku sama teman-teman yang lain, kayak pencapaiannya atau mungkin prestasi mereka lebih tinggi gitu. Jadi aku sering ngerasa aku tuh nggak ada apa-apanya. Nah, itu tuh adalah salah satu dari social comparison, Lia. Jadi, remaja dan mahasiswa itu sering melakukan perbandingan sosial di media sosial yang berdampak pada perasaan cemas dan penurunan harga diri. Jadi, penting bagi kita untuk melakukan regulasi diri agar menjaga kesehatan mental kita juga. Oh, regulasi diri itu apa sih? Nah, regulasi diri adalah kemampuan untuk mengontrol emosi dan perilaku kita. Ini penting untuk menghindari dampak negatif dari media sosial. Misalnya, jika kita merasa cemas setelah melihat postingan orang lain, kita bisa mengambil langkah mundur dan menilai kembali perasaan kita. Oh gitu, nah gimana sih caranya regulasi diri itu? Nah, ada yang bisa kita coba. Pertama, menyadari perasaan. Ketika kamu merasa cemas, cobalah untuk menuliskan perasaanmu. Ini membantu kamu memahami apa yang sebenarnya mengganggu. Kedua, batasi waktu penggunaan media sosial. Tentukan waktu tertentu untuk menggunakan media sosial agar tidak berlebihan. Penelitian menunjukkan bahwa semakin sedikit waktu yang dihabiskan di media sosial, makin baik suasana hati kita. Ketiga, fokus pada konten positif. Ikuti akun-akun yang memberikan inspirasi dan motivasi, bukan hanya yang memicu perbandingan. Dan terakhir, berbicara dengan teman atau konselor. Diskusikan perasaanmu dengan orang lain. Terkadang bisa sangat membantu. Wah, informasi yang bagus banget, Ra. Kira-kira ada nggak sih penelitian terkini terkait hal itu? Iya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa psikoedukasi tentang etika penggunaan media sosial dapat meningkatkan pengetahuan remaja tentang dampak negatif dari media sosial, terutama social comparison. Jadi sebelum diberikan psikoedukasi, remaja ini nggak tahu nih efek dari media sosial. Namun setelah diberikan psikoedukasi, ada peningkatan pengetahuan yang signifikan. Wah, menarik banget ya, Ra. Jadi dengan psikoedukasi ini kita bisa lebih sadar akan dampak media sosial dan tahu nih gimana cara kita bisa mengelola emosi dengan baik. Iya, benar banget. Dengan kita memahami teori dan menerapkan regulasi diri, kita bisa melindungi diri kita dan menjaga kesehatan mental kita. Regulasi diri merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan perilaku, pikiran, dan emosi guna mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penggunaan media sosial, kemampuan ini menjadi sangat penting untuk mengontrol aktivitas di platform tersebut, sehingga tidak berlebihan dan mampu mencegah dampak negatif seperti kecanduan dan lain sebagainya. Menurut penelitian, regulasi diri memiliki peran signifikan dalam memprediksi tingkat kecanduan media sosial. Sebagai contoh, studi yang dilakukan pada mahasiswa mengungkapkan bahwa regulasi diri mampu menjelaskan 5,8% variasi dalam kecanduan media sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa individu dengan kemampuan regulasi diri yang baik cenderung memiliki risiko kecanduan media sosial yang lebih rendah. Media sosial kerap menjadi pemicu perbandingan sosial di kalangan penggunanya. Ketika seseorang melihat konten yang dibagikan oleh orang lain, mereka cenderung membandingkan kehidupan mereka dengan gambaran ideal yang ditampilkan. Penelitian mengungkapkan bahwa perbandingan sosial yang tidak sehat dapat memicu perasaan rendah diri serta ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Albert Bandura mengidentifikasi 3 aspek utama dalam regulasi diri. Hal ini relevan dalam memahami perilaku individu, terutama di era media sosial yang sangat mempengaruhi interaksi sosial dan persepsi diri. Yang pertama yaitu self-observation.
Observasi diri melibatkan proses di mana individu mengevaluasi kualitas, kuantitas, dan keaslian perilaku mereka setelah melakukan suatu tindakan. Dalam konteks media sosial, individu sering membandingkan diri dengan perilaku orang lain yang terlihat di platform tersebut. Konten yang menampilkan kehidupan ideal dapat memicu rasa ketidakpuasan atau rendah diri jika individu merasa tidak memenuhi standar yang ditampilkan. Yang kedua yaitu judgmental process. Proses penilaian melibatkan evaluasi perilaku berdasarkan standar atau norma pribadi, serta perbandingan dengan orang lain. Media sosial sering menciptakan norma baru yang mempengaruhi cara seseorang menilai dirinya sendiri. Misalnya, tekanan untuk mencapai tingkatan kesuksesan, popularitas, atau citra tertentu yang terlihat di media sosial dapat menurunkan motivasi dan kepercayaan diri seseorang ketika merasa tidak cukup memenuhi harapan tersebut. Yang terakhir yaitu self-response process. Reaksi diri adalah respon individu terhadap evaluasi dirinya sendiri, baik positif maupun negatif. Respon ini seringkali terlihat dalam penghargaan atau hukuman yang diberikan kepada diri sendiri. Di media sosial, reaksi diri dapat dipicu oleh jumlah likes, komentar, atau respon positif lainnya. Pengakuan positif dapat meningkatkan rasa percaya diri, sedangkan kritik atau kurangnya pengakuan dapat menyebabkan penurunannya harga diri. Media sosial memperkuat fenomena perbandingan sosial, di mana individu membandingkan dirinya dengan orang lain berdasarkan informasi yang mereka konsumsi secara online. Hal ini membawa sejumlah dampak. Pertama, kecemasan dan depresi. Ketika individu merasa tidak mampu memenuhi standar yang ditampilkan di media sosial, mereka rentan mengalami kecemasan atau depresi. Kedua, kecanduan media sosial. Proses pengamatan dan penilaian yang berulang dapat membuat individu terjebak dalam siklus penggunaan media sosial yang berlebihan untuk mendapatkan validasi. Dan terakhir, perubahan persepsi diri. Media sosial dapat mengubah cara individu melihat diri mereka sendiri, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada interaksi dan respon yang diterima. Nah, oleh karena itu, penerapan strategi regulasi diri sangat penting untuk mengelola penggunaan media sosial secara efektif. Ada 6 strategi yang bisa kita terapkan. Nah, yang pertama yaitu self-monitoring atau pemantauan diri. Self-monitoring adalah proses di mana individu secara aktif mencatat dan mengevaluasi perilaku mereka saat menggunakan media sosial. Dengan mencatat waktu yang dihabiskan dan jenis aktivitas yang dilakukan, pengguna dapat lebih sadar akan kebiasaan mereka. Nah, hal ini membantu dalam mengidentifikasi pola penggunaan yang tidak sehat dan membuat perubahan yang diperlukan. Nah, yang kedua, menetapkan batas waktu. Menetapkan batas waktu untuk penggunaan media sosial adalah langkah penting dalam mencegah kecanduan. Pengguna dapat menentukan waktu tertentu setiap hari untuk mengakses platform media sosial, misalnya 1-2 jam. Nah, dengan cara ini, pengguna dapat mengontrol durasi penggunaan mereka dan memastikan bahwa waktu tersebut tidak mengganggu aktivitas penting lainnya. Nah, yang ketiga yaitu memilih konten positif. Hanya mengikuti akun atau grup yang memberikan konten positif dan inspiratif sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Konten yang positif dapat meningkatkan suasana hati dan memberikan motivasi, sedangkan konten negatif atau yang memicu perbandingan sosial harus dihindari. Pengguna disarankan untuk melakukan bersih-bersih akun dengan menghapus atau tidak mengikuti konten yang merugikan. Selanjutnya, yang keempat yaitu menyaring informasi yang didapatkan. Nah, di era informasi saat ini penting untuk memiliki kemampuan menyaring informasi yang diterima dari media sosial. Pengguna harus kritis terhadap berita atau informasi yang dibagikan, terutama yang berkaitan dengan isu kesehatan mental atau informasi sensitif lainnya. Memastikan bahwa sumber informasi terpercaya dan dapat membantu mengurangi kecemasan dan kebingungan. Yang kelima yaitu aktivitas alternatif. Mencari kegiatan alternatif di luar media sosial sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan hidup. Pengguna dapat terlibat dalam aktivitas fisik seperti olahraga, hobi kreatif, atau bersosialisasi secara langsung dengan teman dan keluarga. Nah, kegiatan ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga membantu mengalihkan perhatian dari pengguna media sosial yang berlebihan.
Yang terakhir yaitu terapi atau konseling. Jika pengguna merasa kesulitan dalam mengelola penggunaan media sosial mereka, mencari bantuan profesional melalui terapi atau konseling bisa menjadi pilihan yang baik. Terapis dapat membantu individu memahami pola pikir mereka terkait media sosial dan memberikan strategi coping yang lebih sehat untuk menghadapi tantangan tersebut. Media sosial adalah alat yang membawa manfaat besar, tapi kita perlu menggunakannya dengan bijak. Dengan regulasi diri yang baik, kita bisa menjaga kesehatan mental dan tetap bahagia di era digital ini kok. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia digital yang lebih sehat dan positif. Ingat, kita semua berhak merasa cukup dan tetap percaya diri. Meski dunia maya sering membuat kita merasa sebaliknya. Tetap selalu positif dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.